Perkenalkan, nama saya Rizman Jendate. Saya dari Universitas Nias Fakultas Ekonomi. Saya prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, hakikat bahasa itu adalah sistem atau lambang bunyi yang digunakan untuk anggota kelompok sosial, digunakan untuk berkomunikasi, bagi samad dan identifikasi diri. Dan hakikat bahasa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahasa sebagai simbol. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang dapat melambangkan dan mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbitrer. Dan manusia senantiasa bergaul dengan simbol. Melalui simbol, manusia memandang, memahami, dan menghayati alam dan kehidupannya. Simbol merupakan kenyataan hidup, karena di dalam simbol terkandung ide, pikiran, dan tindakan manusia. Yang kedua, bahasa sebagai bunyi ujaran. Telinga kita selalu mendengar bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tertentu. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang disebut sebagai bahasa. Bunyi ujaran merupakan sifat kesemestaan atau keuniversalan bahasa. Yang ketiga, bahasa bermakna sebagai komunikasi. Bahasa itu selalu digunakan dalam penyampaian pesan dari penyapa kepada pesapa. Komunikasi bahasa harus bermakna atau berarti baik bagi penyapa atau pesapa. Komunikasi bahasa harus bermakna atau berarti baik bagi penyapa atau pesapa. Dalam kedudukannya, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang negara yang identitas, alat perhubungan antar warga daerah, serta alat pemersatu suku dan bangsa. Demikian penjelasan dari bahasa. Tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang hal bahasa persatuan Indonesia. Kemudian Istri berani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman yang menggunakan bahasa Melayu untuk pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat negara itu berada di Indonesia. Bahasa Melayu itu sudah sangat berabad.
bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia telah berkembang seiring berlakunya ejaan Van Johnson Swandi melalui Indo bahkan hingga keejaan yang menggunakan CD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh banyaknya bahasa Melayu menjadi bahasa kata. Bahasa Melayu ini telah ada digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Pemuda masih mempermasalahkan tentang hal bahasa persatuan Indonesia. Kemudian Australia berani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman yang menggunakan bahasa Melayu untuk pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat negara itu berada di Indonesia. Maksud saya